Kepala desa Kaliselikur mengerahkan orang-orangnya untuk mengejar Arya Kamandanu. Mereka berlari-lari keluar masuk mulut jalan di desa Kaliselikur. Tak ada yang tidak membawa gaman atau senjata. Sebagian di antara mereka berlari-lari sambil menggenggam obor. Tiba-tiba mereka serentak berhenti berlari. Kepala desa mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Di depan mereka telah berdiri seorang laki-laki tua berjenggot. Pakaian laki-laki itu menyerupai pakaian seorang Brahmana. Tutur Tinula, Naga Puspa Kresna. Oh, Tuan, siapakah Tuan ini? Mengapa Tuan menghadang jalan kami? Saya Empu Lungga. Saya berasal dari desa Kedung Peluk. Apakah kami dapat mempercayai kata-kata Tuan? Saya tidak bermaksud buruk. Justru sebaliknya, saya tak ingin kalian mendapat bencana karena mengejar-jar orang itu. Tuan, saya kepala desa Kaliselikur ini. Saya dan warga desa memang sedang mengejar-ngejar seseorang. Orang itu kami anggap perusuh. Dia harus kami tangkap. Dia telah melukai beberapa orang warga desa kami. Maaf Bapak Kepala Desa. Kalau Bapak Kepala Desa sudi mendengarkan saran saya, sebaiknya Bapak Kepala Desa dan seluruh warga desa jangan melanjutkan mengejar orang itu. Hah? Mengapa Tuan Lunggah berkata begitu? Apakah Tuan sanak saudaranya? Saya kenal dia. Saya kenal baik dengan dia. Beberapa waktu yang lalu, dia tinggal bersama saya di desa Kedung Peluk. Saya sendiri merasa sangat prihatin melihat keadaannya yang begitu menderita. Apakah dia sedang mendalami suatu ilmu yang berat? Maaf Bapak Kepala Desa. Saya tidak dapat menceritakannya kepada Bapak. Tapi kira-kira begitulah. Saya sangat mengkhawatirkan keadaannya. Dia membutuhkan pertolongan. Tapi dia berbahaya sekali, Tuan. Kalau tidak segera ditangkap dan diamankan, dia bisa mengacau di mana-mana. Dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dia mampu mematah-matahkan pedang atau tombak bagaikan sepotong jahan kering. Itulah Bapak Kepala Desa. Maka saya sarankan, sebaiknya Bapak Kepala Desa dan warga desa seluruhnya janganlah mengejar orang itu. Berbahaya sekali. Nanti bisa jatuh korban banyak. Soal keamanan desa ini, sayalah yang akan bertanggung jawab. Apa maksud Tuan? Biarlah saya yang menangani orang itu. Saya akan mencarinya sampai ketemu dan mengamankannya. Saya jamin dia tidak akan kembali lagi ke desa Kaliselikur. Bagaimana kami bisa mempercayai kata-kata Tuan? Saya adalah orang tua Bapak Kepala Desa. Usia saya hampir mencapai 80 tahun. Saya tahu tidak ada gunanya menjadi seorang pendusta atau pembohong. Tapi kalau Bapak Kepala Desa masih belum bisa meyakini kata-kata saya, terserah. Silakan. Saya tidak dapat menghalang-halangi jika Bapak Kepala Desa tetap bermaksud mengejar orang itu. Tapi saya tidak menanggung akibatnya. Baiklah. Ya, agaknya saya bisa mempercayai kata-kata Tuan. Baiklah. Ayo, kita kembali. Ayo kita kembali ke rumah masing-masing. Ayo. Sementara itu, Arya Kamandanu terus melarikan diri meninggalkan batas desa Kaliselikur. Dia bersembunyi di balik bongkahan-bongkahan batu padas. Pengaruh dari kekuatan gaib itu masih merasuk dalam dirinya. Dan hal itu bisa dilihat dari pancaran matanya yang menyinarkan cahaya kemerah-merahan. Dalam keadaan seperti itu, Arya Kamandanu mirip makhluk purba yang tersesat masuk pintu peradaban manusia. Dia meraung-raung, dia merintih-rintih, dan dia nampak sangat menderita. Tiba-tiba dia berhenti menggerak. Dia merasa tidak senang melihat kehadiran seseorang. Matanya bernyala-nyala bagaikan bara api ketika Empu Lunggah melangkah perlahan-lahan mendekatinya. Sudahlah Angger Kamandanu. Hentikanlah semua ini. Saya akan menolongmu, Nger. Tuh, Sang Yang Widi. Mengapa kau siksa Angger Kamandanu seperti ini? Berilah dia kekuatan
limpahkanlah karuniamu agar Angger Kamandanu mampu mengatasi percobaan hidup yang teramat berat ini. Marilah Angger, marilah pulang bersama saya ke desa Kedung Peluk. Nanti di sana saya akan berusaha untuk memulihkan kesadaranmu, Nger. Apakah Angger tidak dapat mengenali saya lagi, Nger? Cobalah Angger berusaha untuk memulihkan kesadaran. Janganlah dituruti hawa nafsu berwarna merah itu. Tenangkanlah hatimu, Nger. Teguhkanlah jiwamu. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin dapat memulihkan kesadarannya sendiri. Kekuatan gaib itu benar-benar telah merasuk ke dasar sukmanya. Dalam keadaan seperti itu, dia bisa menjadi sangat berbahaya. Jangankan manusia, sebungkah karang pun akan mampu diremasnya hancur. Aku harus berhati-hati menghadapinya. Ya, baiklah. Kau ingin membakar tubuhmu dengan nafsumu. Baiklah, akan kulayani. Nafsu ibarat sungai mengalir ke arah muara. Nah, marilah. Aku akan menyediakan diriku sebagai lautnya. Tumpahkanlah semuanya. Ayo, Nger. Baik. Iya. Dan terjadilah pertarungan sengit. Arya Kamandanu mengamuk bagaikan orang gila. Dia gentayangan ke sana kemari sambil berusaha menerkam Pulungga. Tapi Pulungga menghadapinya dengan perasaan tenang. Dia menghindar ke kiri ataupun ke kanan. Setiap kali Arya Kamandanu menyerbu dengan menggebu-gebu. Dan setiap kali serangannya gagal, Arya Kamandanu semakin bertambah marah. Dan dia melampiaskan kemarahannya dengan mengangkat sebongkah batu besar dan melemparkannya ke atas sebongkah batu yang lain. Pulunggah terus berusaha memancing kemarahan Arya Kamandanu, menguras kekuatan gaib yang merasuk dalam dirinya. Dan Arya Kamandanu memang benar-benar terpancing. Dia semakin bertambah marah, bola matanya semakin bertambah bernyala-nyala. Tapi Pulunggah terus mempermainkannya. Suatu saat dia melompat ke atas sebongkah batu untuk menghindari terkaman Arya Kamandanu. Pada saat berikutnya dia menghindar ke kiri ataupun ke kanan sambil menodok punggung Arya Kamandanu. Arya Kamandanu menjadi sangat gerak. Dia lalu menyulut sebongkah batu besar dan dihantamkannya ke sebuah pohon yang sudah lapuk. Mereka terus bertarung dengan sengitnya. Arya Kamandanu semakin bertambah penasaran karena serangan-serangannya selalu menyumpah ruangan kosong. Tampak tubuhnya menjadi mulai melemah. Tiba-tiba Arya Kamandanu berhenti menyerang. Dia meraung sekeras-kerasnya sambil memukul dirinya sendiri, menjambak rambutnya, menendang-nendang batu sekencang-kencangnya. Pulungga terkejut ketika melihat Arya Kamandanu mendadak berlari kencang sambil terus meraung-raung. Celaka, Nger. Dia benar-benar tidak mampu menguasai dirinya. Apa yang kulakukan sekarang? Dia jatuh ke dasar jurang. Ya, tapi mudah-mudahan saja Sang Yang Widi masih melindunginya. Pulunggah kemudian melompat dan berlari mengitari tebing. Dia harus segera menolong Arya Kamandanu yang terjatuh ke dasar jurang. Jurang itu ternyata tidak begitu dalam. Pulunggah segera mendapatkan tubuh Arya Kamandanu yang tertelungkup di atas bongkah batu. Kasihan Angger Kamandanu. Semua ini gara-gara dongengan itu. Semua ini gara-gara aku telah menuturkan dongengan tentang ular naga Puspakresna. Dan beginilah akibatnya. Angger Kamandanu menjadi korban. Pulunggah kemudian mendukung tubuh Arya Kamandanu, meletakkannya di atas pundaknya, lalu membawanya naik ke atas tebing. Pulunggah tidak menunggu lebih lama lagi. Setelah memeriksa luka-lukanya di atas tebing, Pulunggah segera membawa Arya Kamandanu pulang ke Kedung Peluk. Dengan menggunakan aji seipi angin, Pulunggah berlari mendukung Arya Kamandanu menembus kegelapan malam.
Setelah beberapa saat lamanya berlari kencang di atas permukaan tanah, Empu Lunggah tiba di desa New Gading. Dia merasakan tubuh Arya Kamandanu bergerak-gerak. Empu Lunggah menghentikan langkah-langkahnya dan membaringkan Arya Kamandanu di bawah sebatang pohon rindang. Ger, Ger. Oh, syukurlah, Ger. Syukurlah, Angger telah sadarkan diri kembali. Bagaimana rasanya, Ger? Ya, Di mana aku sekarang ini? Siapakah kau? Tenanglah, Ger. Istirahatlah barang sejenak. Sekarang Angger Kamandanu sedang dalam perjalanan kembali ke desa Kedung Peluk. Seperti mimpi saja rasanya. Bapak Lunggah? Benarkah ini Bapak Lunggah? Ya, benar, Nger. Syukurlah, Angger sudah dapat mengenali saya kembali. Sakit sekali rasanya seluruh tubuh saya, Bapak Lunggah. Sepertinya saya baru saja mengadakan pertarungan sengit melawan beribu-ribu orang prajurit musuh. Angger memang sedang dalam keadaan bertarung antara hidup dan mati. Tapi musuh-musuh Angger bukanlah prajurit, melainkan diri Angger Kamandanu sendiri. Saya hampir tak bisa mengingat apa yang baru saja terjadi, Bapak Lunggah. Benar-benar seperti mimpi. Tapi saya merasa lega sekarang. Saya tidak penasaran lagi. Saya telah membuktikan kebenaran kata-kata Bapak Lunggah. Memang, dongengan bisa menjadi suatu kenyataan. Dan saya telah melihat dan mengalaminya sendiri. Saya telah bertemu dengan ular naga Puspakresna. Itu adalah peristiwa yang benar-benar langka, Angger. Barangkali memang benar Angger adalah jodohnya. Apakah Angger masih dapat mengingat peristiwa itu, walaupun hanya samar-samar, Angger? Iya, saya dapat mengingatnya, Bapak Lunggah. Beberapa kali saya bertemu dengan perwujudan yang merupakan penjelmaan dari ular naga Puspakresna. Dan akhirnya, saya dapat bertemu dengan wujud aslinya. Arya Kamandanu kemudian menceritakan pertemuannya dengan ular naga Puspakresna. Sampai akhirnya dia bertarung dengan ular naga Puspakresna. Dan ular naga berwarna hitam legam itu berhasil menggigit lehernya. Demikianlah, Bapak Lunggah. Setelah dia menggigit leher saya menjadi seperti hilang keseimbangan. Darah saya bergolak. Jantung saya seperti hendak meledak rasanya. Dan leher saya terasa nyeri. Dan mata saya terasa panas sekali. Angger harus dapat menguasai diri. Angger harus terus berusaha untuk tenang. Jangan turuti arus itu, Angger. Berhentilah dan bersikap setenang mungkin. Bapak Lunggah. Bapak Lunggah. Ada apa, Angger? Tolonglah saya, Bapak Lunggah. Leher saya. Leher saya terasa nyeri. Tolong Bapak Lunggah. Tolonglah saya. Aduh. Mana saya terasa panas, Bapak Lunggah. Tahan. Saya tidak tahan. Aduh. Tahan, Ger. Tahan. Usahakanlah bersikap tenang. Jangan ikuti arus nafsu itu. Tahanlah dirimu. Tidak bisa, Bapak Lunggah. Tidak bisa. Tahan, Ger. Harus kekuatan itu mengalir semakin lama semakin kencang. Aduh. Leher saya. Mata saya. Tolong, Bapak Lunggah. Tahan, Ger. Tahan. Tenangkan dirimu. Atur pernapasan. Dan tenangkan dirimu. Jangan ikuti arus itu, Ger. Tidak bisa, Bapak Lunggah. Tahan. Leher saya. Leher saya. Aduh. Tenang, Ger. Ger. Empu Lunggah terkejut. Sepintas lalu dia dapat menangkap cahaya berwarna kemerah-merahan memancar dari pandangan mata Arya Kamandanu. Dia segera bangkit. Sementara Arya Kamandanu sudah tidak mampu lagi mengeluarkan kata-kata. Lidahnya seperti lengket ke langit-langit mulut. Dan suara yang keluar hanyalah suara geraman ataupun raungan seekor naga. Saat berikutnya, Empu Lunggah melompat dan menghantam punggung Arya Kamandanu ke keras-kerasnya. Empu Lunggah terpaksa melakukannya. Dia khawatir Arya Kamandanu tak mampu mengendalikan dirinya untuk kemudian kembali termakan oleh arus kekuatan gaib. Karena itu dia segera menghantam punggung Arya Kamandanu dan Arya Kamandanu pun jatuh terkulai.
Saat berikutnya, Empu Lunggah kembali mendukung tubuh Arya Kamandanu dan membawanya ke desa Kedung Peluk. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh Arya Kamandanu di desa Kedung Peluk nanti? Saudara pendengar, silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.